Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keluarga pasien akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Komunikasi Efektif dengan Keluarga Pasien. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian komunikasi dahulu menurut ahli. Yang pertama, komunikasi adalah pertukaran informasi antara dua atau lebih manusia, atau dengan kata lain pertukaran ide dan pikiran yang diungkapkan oleh Kastler dan Erbs pada tahun 1995. Yang kedua, komunikasi adalah proses pengoperan lambat yang memilih arti di antara individu yang diungkapkan oleh William Albright. Yang ketiga, komunikasi adalah proses ketika seorang individu atau komunikator mengoper perangsang atau biasanya lambang bahasa untuk mengubah tingkah laku individu yang lain atau komunikan yang diungkapkan oleh Charles L. Haviland. Yang terakhir, komunikasi adalah proses berbagi atau sharing informasi atau proses pembangkitan dan pengoperan arti yang diungkapkan oleh Tyler Lewis Limau. Yang selanjutnya adalah konsep keluarga. Menurut Campbell tahun 2000, Chet Friedman tahun 2010, keluarga berpengaruh besar pada kesehatan fisik anggota keluarganya. Selain itu, keluarga cenderung terlibat dalam pengambilan keputusan dan proses terapi pada setiap tahapan sakit dan sehat anggota keluarga. Keluarga berfungsi untuk melaksanakan praktek asuhan keperawatan, yaitu mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan atau merawat anggota keluarga yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya menerangkan tentang tugas kesehatan keluarga. Menurut Friedman 1988, ada 5 tugas. Yang pertama adalah mengenal masalah tersebut. Yang kedua, membuat keputusan tindakan yang tepat. Yang ketiga, memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit. Yang keempat, mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. Dan yang terakhir, nomor 5, mempertahankan hubungan dengan fasilitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi antara perawat dengan keluarga pasien. Ada 3 fungsi, yaitu meningkatkan interaksi antara perawat, pasien, dan juga keluarga pasien. Yang kedua, mengurangi keraguan dan kecemasan keluarga pasien terhadap kondisi pasien itu tersendiri. Proses perawatan untuk pasien, proses rawat inap pasien, misal di unit perawatan intensif dan lain-lain. Yang ketiga, misalkan jika ada berita buruk seperti pasien meninggal atau pada saat awal diagnosis buruk, perawat secara aktif berpartisipasi dengan memberikan informasi, mengklarifikasi informasi medis, dan mendengarkan tanggapan pasien dan keluarga mereka, mengevaluasi pilihan pengobatan yang tepat. Terima kasih. Terapeutik dengan keluarga pasien. Tahap yang pertama, prainteraksi. Tahap ini disebut juga tahap persepsi, di mana perawat menggali lebih dahulu kemampuan yang dimiliki sebelum berhubungan dengan keluarga pasien. Proses ini membantu menghindari terjadinya stereotip pada keluarga klien dan membantu perawat untuk berpikir mengenai nilai atau perasaan pribadi. 2. Orientasi. Pada tahap orientasi, perawat menggali keluhan yang dirasakan oleh keluarga pasien dan memvalidasinya, sehingga perawat dituntut memiliki keahlian yang tinggi dalam menstimulasi keluarga pasien agar mampu mengungkapkan keluhan yang dirasakan secara lengkap dan sistematis serta objektif. Yang ketiga, tahap kerja. Pada tahap ini, perawat berupaya untuk mencapai tujuan selama fase orientasi. Perawat dan keluarga pasien bekerja sama. Hubungan berkembang dan menjadi lebih fleksibel ketika keluarga pasien dan perawat memiliki keinginan untuk berbagi perasaan dan mendiskusikan masalah. Jika fase bekerja berhasil, keluarga pasien dapat bertindak berdasarkan ide dan perasaan. Pada tahap ini pula, perawat berperan untuk mengatasi kecemasan keluarga pasien.
fase. Tahap terminasi. Selama fase orientasi, perawat mengatakan pada keluarga pasien kapan ia memperkirakan berakhirnya hubungan. Ketika pemutusan terjadi, keluarga pasien tidak seharusnya terkejut. Dengan tetap memperhitungkan keberhasilan hubungan, keluarga pasien harus siap untuk berfungsi secara efektif tanpa dukungan perawat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai tentang tugas kesehatan keluarga. Penerapan komunikasi terapeutik pada keluarga pasien. Yang pertama, pasien end of life. Di sini yang akan kita presentasikan mengenai satu, persiapan diskusi, yang kedua diskusi, dan yang ketiga mengenai akhir diskusi. Yang pertama, persiapan diskusi. Persiapan diskusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, persiapan awal, perencanaan waktu, lokasi, dan setting. Yang ketiga, orang-orang yang hadir. Persiapan awal, kita harus mengetahui pasien atau keluarga tentang penyakitnya. Yang kedua, tujuan diskusi kita dan perencanaan waktu, setting, dan lokasi. Satu, memberikan bimbingan kepada keluarga pasien tentang penyakit pasien sedini mungkin. Yang kedua, ruang pribadi dan tenang. Orang-orang yang hadir antara lain keluarga, teman, staf, interpreter. Sangat penting mengadakan persiapan awal dalam diskusi dan sangat penting juga memberikan bimbingan kepada pasien atau keluarga tentang penyakit pasien sejak dini. Mungkin karena hal tersebut dapat membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien atau keluarganya dan memberikan waktu kepada pasien untuk mempertimbangkan kebutuhan dan nilai mereka. Selanjutnya adalah diskusi. Hal-hal yang kita harus perhatikan dalam diskusi itu ada 6 hal. Yang pertama, memperoleh pemahaman dan nilai pasien atau keluarga. Yang kedua, menggunakan bahasa yang dimengerti pasien atau keluarga. Yang ketiga, menyelaraskan sudut pandang antara perawat dengan pasien atau keluarga. Melakukan penyuluhan untuk menunjukkan bahwa kita seorang perawat mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh pasien atau keluarga. Yang keempat, memahami emosi serta kesulitan pasien atau keluarga. Yang kelima, melakukan flashback untuk menunjukkan empati kita sebagai perawat. Yang terakhir adalah bertoleransi. Diskusi dalam tahap ini ditunjukkan menyelaraskan sudut pandang antara perawat dengan pasien atau keluarga. Yang terakhir adalah akhir diskusi. Akhir diskusi ini yang harus kita perhatikan ada 3 hal. Yang pertama, tercapainya pemahaman umum. Yang kedua, jangan meninggalkan pasien atau keluarga jika pasien atau keluarga tersebut ada yang ingin ditanyakan kepada kita. Yang ketiga, rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, kapan Anda harus bertemu lagi? Dan yang kedua, bagaimana menghubungi Anda? Nah, dari maksud bagaimana menghubungi Anda itu, memikirkan bagaimana untuk mengakhiri diskusi sehingga dapat tercapai pemahaman umum merupakan hal yang penting dalam berdiskusi antara perawat dengan pasien atau keluarga. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tips untuk berkomunikasi dengan keluarga pasien. 1. Luangkan waktu Anda. 2. Jelaskan segala sesuatu dengan jelas dan gunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Minta keluarga pasien untuk mengulang informasi dan instruksi yang telah kita berikan kepada mereka dengan menggunakan bahasa mereka. Kapan saja perawat berkomunikasi dengan keluarga menurut HIPPA? 1. Jika pasien ada dan memiliki kapasitas untuk membuat keputusan perawatan kesehatan.
2. Penyediaan perawatan kesehatan dapat mendiskusikan informasi kesehatan pasien dengan anggota. 3. Keluarga, teman, atau orang lain jika pasien setuju untuk ketika diberikan kesempatan tidak keberatan. 4. Sebagai contohnya, seorang perawat dapat mendiskusikan status kesehatan pasien dengan saudara pasien jika dia memberikan tahu dia akan melakukannya dan pasien tidak keberatan. Namun, seorang perawat tidak dapat mendiskusikan kondisi pasien dengan saudara pasien jika pasien telah menyatakan dia tidak ingin keluarganya tahu tentang kondisi. Jadi, kesimpulannya, tujuan dari komunikasi antar perawat dengan pasien antara lain untuk meningkatkan interaksi antara perawat, pasien, dan keluarga pasien, mengurangi keraguan dan kecemasan keluarga pasien, karena dapat memberikan ilmu pendidikan tambahan kepada keluarga tentang kesehatan, mendukung pasien untuk segera sembuh dari penyakitnya. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketika berkomunikasi dengan pasien dan minta keluarga pasien untuk mengulangi informasi atau kita berikan dengan bahasa mereka sendiri untuk mengetahui apakah keluarga pasien sudah memahami apa yang kita katakan.